Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, kita ketemu kembali di ibadah sekolah Minggu hari ini di 18 April 2021. Nah adik-adik, Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini dengan tema Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Adik-adik, masih ingat nggak ini siapa? Ya, ini Kak Tata. Nah, hari ini ibadahnya dipandu oleh Kak Tata ya. Kita akan mulai ibadah kita akan nyanyi pujian kita yang pertama. Tapi sebelumnya, kakak mau adik-adik menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, nah adik-adik silakan untuk duduk yang rapi, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil menangis ya, harus dengan sukacita. Oke, kita mau ibadah, kita mulai dengan lagu pujian kita yang pertama, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita panggil Tuhan Yesus. 5, 10. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga hari ini kami dapat memulai ibadah kami di rumah kami masing-masing. Walaupun kami di rumah Tuhan, semoga ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kesehatan kepada anak sekolah minggu, kepada orang tua, dan juga kepada kakak guru sekolah minggu, supaya dapat melayani Tuhan juga dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengangkat pujian kita yang selanjutnya. Kita bernyanyi dengan sukacita, dengan penuh gembira. Adik-adik boleh berdiri, kita mau nyanyi pujian kita yang selanjutnya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Setiamu tak akan beranjak dariku.
Adik-adik, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita mau mengangkat pujian kita yang selanjutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ibadah Sekolah Minggu HKBP Bandung tanggal 18 April 2020. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Puji Tuhan, adik-adik semua bersuka cita, adik-adik semua bahagia pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, sikap berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi pelita bagi kami. Ya Bapa, kami kiranya Tuhan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Nah, Kak Putri akan membacakannya ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik, sesuai firman kita pada minggu hari ini, Kak Putri mau mengingatkan lagi nih dari firman kita yang minggu lalu. Kisah tentang Thomas yang awalnya tidak percaya pada Yesus, akhirnya dia
percaya. Sama seperti kita adik-adik, kita sepatutnya percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, caranya gimana? Adik-adik hidup berakar di dalam Kristus. Berakar dalam Kristus itu seperti apa ya? Contohnya nih, adik-adik menerapkan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contohnya sesuai dengan titah, 10 titah yang pernah diajarkan Tuhan kepada kita. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap temannya, menghormati orang tuanya, dan sebagainya. Nah adik-adik, salah satu sikap untuk menerima Kristus sebagai juru selamat kita yaitu bersyukur. Apapun yang adik-adik miliki, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, Kak Putri punya nih ceritanya, punya kisah. Nah, Kak Putri punya cerita animasi namanya Angel. Nah, Kak Putri punya cerita nih. Kisah ini adalah kisah animasi tentang teman kita yang namanya Angel. Angel ini mempunyai kepintaran, tapi pada saat ayahnya menyuruhnya untuk berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, dia malah sombong adik-adik. Dia tidak mau karena dia merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras dia. Padahal itu turut campur tangan Tuhan juga. Nah, adik-adik selamat menyaksikan. Di suatu rumah yang sederhana, tinggallah sebuah keluarga Kristen yang harmonis. Mereka bersama-sama berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mereka menjadikan Kristus sebagai landasan dalam kehidupan berkeluarga. Setiap hari, mereka berkumpul bersama untuk bersekutu dengan Tuhan dan saling mengingatkan ketika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Selamat siang, Ayah, Ibu. Angel pulang. Selamat siang, Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya, Bu. Angel senang sekali karena Angel dapat nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, anak ayah hebat sekali. Jangan lupa ya mengucap syukur pada Tuhan, sebab hanya karena kekuatannya kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya, Ayah. Angel tahu. Tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah, nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang beri kamu kemampuan. Karena Tuhan yang berikannya, kamu tidak akan berhasil jika Tuhan tidak mau memberikan. Ya. Terserah Ayah saja deh. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Suatu malam, Angel bermimpi jikalau nantinya dirinya tidak akan memiliki kepintaran yang diberikan Tuhan kepadanya. Akhirnya, ia pun memberitahukan mimpinya tersebut kepada orang tuanya. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Aku tidak mau seperti itu ya. Tuhan yang memberi kesadaran padamu anakku lewat mimpi itu. Tuhan memberitahumu bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin sehingga dapat mengerjakan ulangan itu dengan baik. Baik ya. Maafkan Angel. Angel tidak akan mengulanginya. Baguslah kamu sudah mengerti. Dan kalau mau berubah, ayo sekarang. Ayo kita bersiap-siap berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Yeay! Baik ya. Adik-adik udah lihat kan tadi ceritanya dari Angel bahagia karena dia pintar di sekolahnya dan ayahnya menyuruhnya untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, tapi Angel tidak mau karena dia merasa dia pintar sendiri, dia belajar sendiri, berusaha sendiri tanpa bantuan Yesus. Padahal semua kepintaran itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti kisah Angel tadi,
kita kalau punya kepintaran, kita kalau punya bakat, kalau adik-adik bisa bernyanyi, kalau adik-adik punya keluarga yang luar biasa, adik-adik bisa tinggal di rumah, adik-adik bisa makan pada hari ini. Nah, adik-adik harus mengucap syukur dulu pada Tuhan. Caranya seperti apa? Dengan berdoa adik-adik. Sama seperti Angel tadi, jangan sombong. Karena mungkin saja kepintaran si Angel bahkan hilang sepenuhnya. Padahal itu hanya dikasih peringatan loh adik-adik. Ketika Angel tidur, Tuhan berikan dia mimpi bahwa kepintarannya itu hilang. Padahal Tuhan hanya ingin mengingatkan bahwa Angel jangan sombong sama Tuhan. Seperti kita juga adik-adik. Kita tidak boleh sombong. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita berdoa, terima kasih kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita beribadah setiap hari Minggu, dan tentunya kita rendah hati. Puji Tuhan, firman kita selesai. Nah, untuk menutup firman kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang firman yang disampaikan oleh Kak Putri dapat kami terapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah menerima-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk tetap rendah hati dan juga tidak sombong. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pasti sangat bermanfaat ya buat kita ya adik-adik. Nah, semoga firman Tuhan bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau angkat pujian kita yang selanjutnya. Persembahan kita hari ini masih dikumpulkan sama mama papa ya adik-adik ya. Nanti mama papa yang akan kumpulkan ke gereja. Oke, kita angkat pujian kita yang selanjutnya. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan tentang berakar di dalam firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Tuhan kami dapat menerapkan semua kehidupan kami sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Ya Bapa, berkati orang tua kami Tuhan, berilah kesehatan, berkati juga Tuhan kesehatan kami. Berkati guru-guru kami dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan berkati Amang dan Inang pendeta, kiranya Tuhan firman yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Bapa, berkatilah kami di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan hari ini, esok Tuhan, kami dapat beraktivitas, dapat
dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kami dapat berprestasi di dalam nama-Mu. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, dan sampai jumpa di ibadah kita minggu selanjutnya. Dadah, shalom.